kali 40.000 berapa? 1.200, 1,2 juta kilo. Jadi Anda untuk satu pesawat terbang 1,2 juta kilo beras. Satu. Kalau Anda membuat tiap minggu satu, berapa lama? Tiap minggu Anda menghasilkan 1,2 juta. Oke. Jadi kita harus lihat dong. Kita hilangkan otaknya pedagang itu. Kita harus mengambil, belajar dari orang lain, bangsa yang lain, bahwa kita harus meningkatkan nilai dari sesuatu bertambah. Dan itu hanya mungkin kalau kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah sekarang si penjajah itu, wah orang Indonesia paling itu bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Tidak mungkin dia bisa membuat sepatu aja, belum tentu dia bisa. Jual aja. Tekstil dia bisa, dia tenun. Tapi mesin-mesin dia nggak bisa. Jual aja mesinnya, biar dia tenun. Itu dia nggak bisa organize. Jadi apa? Udah deh, dagang aja dengan dia. Dagang, dia bawa produk-produk nilai tambah. Apakah itu iPhone? Apakah itu mobil? Atau itu pesawat terbang? Saya mau cerita, Pak Habibie tamat SMA itu tahun 54. Oke. Waktu saya tamat SMA 54, mungkin ayah Anda itu dalam mata Pak Habibie, kalau panggil jangan bilang Pak Habibie, Eyang Habibie ini udah sepuh. Nah sekarang waktu saya tamat SMA itu, Bung Karno presiden Indonesia. Waktu itu baru saja bulan Desember tahun 49 mendapat pengakuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat sebenarnya. Nah sekarang apa? Undang-Undang Dasar 45 itu menggarisbawahi bahwa yang utama adalah sumber daya manusia. Kita kalau pakai otak memikir sampai kesimpulan, kalau demikian kita harus kembangkan sumber daya manusia itu. Berarti apa? Dia harus menikmati sejak lahirnya, sejak dalam kandungan, proses nilai tambah pribadi, jalur pembudayaan. Pembudayaan itu ada sinergi dari budayanya dan dari agamanya masing-masing. Sinergi positif. Agama dan budayanya harus bersinergi positif supaya kita nggak salah ngerti. Sinergi positif itu katakanlah budaya dan agama. Kalau saya kasih agama 1 nilainya, budaya 1, normal 1 tambah 1 2. Tapi saya bisa kalau pandai 1 tambah 1 menjadi bukan 2 juta. Bukan saya korupsi. Karena saya mampu meningkatkan karya saya begitu tinggi akibat dari sinergi yang positif antara budaya dan agama. Saya mendapatkan sinergi positif budaya dan agama itu, outputnya apa? Masuknya budaya, masuk agama, outputnya kualitas tinggi dari iman dan tauhid. Tapi kalau Anda hanya konsentrasi
pada iman dan takwa, Anda tidak mampu membuat nilai tambah itu. Mungkin paling banter, oh he's a good guy, diragukan, tapi kasihan dia nggak bisa buat apa-apa. Anda membutuhkan satu proses nilai tambah pribadi melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu Anda mulai mengerti apa yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai SD, SMP, SMK, ada terus SMA, S1, S2, S3. Itu Anda menjadi terampil. Ada kalanya dia terampil begitu hebat, karena dia bisa membuat nilai tambah apa aja dia bisa. Tetapi itu, kalau orang itu tidak pernah mendapatkan proses pembudayaan, iman dan takwanya itu nol, bahkan negatif. 1 tambah 1 bukan 2 juta, tapi minus 2 juta. Dia halalkan semua. Dia bahaya untuk masyarakat. Tapi dia pintar lagi. Ilmu pengetahuannya itu dia jajak makan semua. Itu tidak boleh terjadi. Karena yang kita butuhkan itu ada manusia yang perilakunya, iman dan takwanya itu kualitas tinggi, dan kemampuan membuat nilai tambah, nilai bertambah dari apa saja dia pegang, meningkat. Tinggi juga. Tapi karena karakternya baik, proses pembudayaannya hebat, proses pendidikan jempol, dia ngobel. Namanya produktivitasnya tinggi. Tapi Anda belum unggul. Kalau Anda udah mengalami itu, tapi nggak ada pekerjaan, PHK, belum. Tapi orang yang udah unggul, S1, S2, S3, hebat, intaknya hebat. Dia tidak lupa baca Al-Quran, dia baca apa semua kuat. Dan setelah itu dia masuk, produktivitasnya tinggi, kerja lagi, tidak di PHK, karena dia perform, dia dapat banyak pemasukan. Orang membutuhkan. Saya pernah bilang sama Ilham, kamu harus buat sesuatu, bukan kamu kejar duit, duit kejar kamu. Saya bilang terus terang aja, saya waktu muda yang lain dapat beasiswa, saya tidak itu, bukan saya bunuh, no. Waktu saya mau diberikan beasiswa, ibu saya bilang tidak. Bukan saya, orang tua saya kaya, enggak. Dia ambil orang itu kos, dia ajukan permohonan bisa beli devisa pemerintah, tahun 50-an loh. Gak bisa Anda bukan begitu. Dapat izin, dia bayar. Yang lain, mahasiswa yang beasiswa, paspornya biru, saya hijau. Dia yang paspornya biru, mahasiswa, duitnya dari mana? Dari kedutaan. Saya dari Deutsche Bank. Kadang-kadang datang, kadang-kadang terlambat. Keadaannya begitu. Saya masuk ke Mensa. Mensa itu tempat kantin mahasiswa. Dia itu namanya Habib itu. Saya udah 18 tahun masuk situ. Dia bilang, dia bilang sama saya, kawan-kawan itu masih hidup. Salah satu yang kawan dekat dengan saya itu Pak Bartiman, satu kamar dengan saya. Di akhir itu mereka bilang, Habib, kamu rajin-rajin, jangan memalukan Indonesia di sini. Iya. Tapi Bu, saya mau cerita, karena dia anggap Habib ini goblok, karena itu dia tidak dapat beasiswa, tidak memenuhi syarat. Tapi tahu kenapa saya tidak mau beasiswa? Ayah saya
itu orang sangat alim, impaknya tinggi, impaknya juga tinggi. Akhir pertanyaan, lektir pertama dari Bobo. Dia waktu sedang mimpin sholat isya imam, dia sholat Allahu Akbar, mati di situ. Bisa jadi. Ibu saya mengandung adik saya yang kecil, namanya Dewi. Kakak saya ketua, ibunya Adri Subono itu kakak saya ketua. Dia masih umur 18, belum nikah atau 17. Saya anak keempat, umur 13. Saya lihat dia berkacau dan umat yang hadir di situ. Dia lihat ibu saya di jenazah ayah saya. Pergilah, saya sumpah kepada Allah, semua anak-anakmu termasuk yang dalam kandungan akan saya jadikan manusia yang berguna untuk agama dan bangsa. Saya sumpah. Ibu saya. Dan waktu saya datang ke ibu, saya mau juga belajar pesawat terbang ke luar negeri. Oh, boleh. Saya mau dapat diberi saya. Tidak boleh. Dia kerja. Jadi kawan-kawan itu karena dia dapat beasiswa, enak saja. Kalau saya itu, kalau nggak lulus bayar di, gitu kan? Karena berarti ibu saya harus kerja lebih lama. Apa yang terjadi? Jadi saya harus kerja untuk jadi bukan kerja di kuli, kerja keras. Walaupun kadang-kadang uang saya belum datang, saya nggak bisa makan. Makan di mens saja saya lihat juga bisa. Kamar saya nggak ada pemanas, dingin, nggak ada air. Saya nggak boleh masuk kamar mandi, hanya boleh masuk ke toilet. Kalau saya mandi, saya harus ke rumah mandi. Rumah mandi rumahnya orang miskin. Saya alami itu. Suwak halal. Jadi apa terjadi? Saya ujian. Karena kalau saya nggak ujian, kasih ibu saya dong. Dia harus kerja. Kalau saya nggak bisa telepon, nggak ada handy. Mau telepon ke kantor pos sama, nggak ada duit. Jadi saya gimana tunggu? Hitung. Akibatnya saya ujian. Saya beruntung ujian. Kan di akhir itu susah itu. Saya cerita, kalau Anda masuk ke Jerman, mau masuk universitas, Anda diuji dulu bahasa Jerman, apa bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, harus masuk Goethe Institute. Oke? Kalau sudah masuk Goethe Institute, ijazah Indonesia, juga kalau orang Jerman, tamatan Belanda, nggak diakui, dia harus ujian supaya dapat pengakuan. Kalau sudah ujian dari universitas itu, untuk masuk ke akhir, itu numerus clausus. Belum tentu Anda masuk. Nah sekarang, saya masuk umur 18 tahun. Nama siapa? Bakhruddin Yusuf Habibie. Dia bilang, kamu bisa bahasa Jerman? Bisa. Coba baca. Saya baca. Saya coba jelaskan saja. Oh bisa ya. Oke, Anda nggak perlu ke Goethe Institute. Saya sudah menghemat uang kan. Terus dia bilang, Bakhruddin, kamu tidak bisa masuk begini saja ke akhir. Pertama kan, akhir mengurus clausus, ijazahmu nggak diakui. Jadi bagaimana? Kamu sebaiknya kawan-kawan kamu juga orang yang lain dan negara lain masuk ke student college. Kamu ke student college. Nanti kalau sudah student college, di ujian, kalau Anda lulus satu kali oke.
Tetapi kalau lulusnya tidak sesuai dengan angka itu, Anda nggak boleh, dia akan dipindahkan ke tempat yang lain. Tidak semua boleh ke UI atau ke GBK. Ada pilihannya. Sama saja. Tapi kalau Anda satu kali nggak lulus, boleh mengulang satu kali. Kalau 2 kali lulus, Anda draw out. Tidak boleh masuk di Jerman. Jadi Pak, yang lain bagaimana? Oh, kawan-kawan kamu orang Indonesia semua tidak ada yang tidak, semua masuk studi college. Menurut Bapak gimana? Menurut saya kamu studi college tapi saya gitu 1 tahun nih, ibu saya dibayar. Itu beasiswa dia gampang aja. Terus kenapa kamu bingung? Kapan sih ujiannya? 2 minggu lagi. Saya boleh lihat ujian-ujiannya yang tahun yang lalu itu kan di bidang apa aja? Ini mekanika, pasti uang, musik, pejabat, 1001 ada 6 atau 7. Saya lihat fisika. Kapan Pak? 2 minggu. Ayo tentukan. Saya mau ujian. Kamu ujian? Tapi tahu ya konsekuensi. Iya, tanda tangan. Saya tanda tangan. Pulang, belajar, gak tidur. Saya ujian. Saya lulus klausus, masuk IHA. Tidak pernah saya diinstruksi. Tidak pernah deh masuk situ. Walaupun demikian, kan yang lain kan belum masuk universitas. Cuma dia tahu ini ada orang Indonesia itu paspornya hijau. Saya dipanggil, dia bilang kamu rajin-rajin ya. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Dia pelunjuk lagi. Tolong ambil ini, ambilkan minum situ. Saya ambil taruh. Dia punya duit, saya gitu, saya gak pusing. Sarapan saya mungkin hanya susu dengan roti kering. Kadang saya begitu deh. Terus mereka vakansi, ngapain ujian? Saya ujian. Saya beruntung, lulus semua lulus, angkanya the top 3. Itu kan doa ibu. Tuhan, betul banyak itu diangkat, it's not easy. Pulang itu yang lain. Gila si goblok itu lulus Jerman muda ya. Dia muda, masa orang goblok ini bisa lulus? Dia bilang begitu, lulusnya hebat lagi. Tapi saya bilang ini hebatnya. Mereka rada-rada ujian anjlok. Akibatnya dia itu fair. Dia lihat rupanya orang ini tidak seperti kita sangka. Saya langsung dipilih menjadi ketuanya. Walaupun mereka lebih tua, saya langsung dia datang pinjam dong detaknya. Jadi saya cepat sekali karena dorongan dari ibu dan bapak saya yang meninggal. Dan kualitas iman dan takwanya tinggi. Jadi ini terus nilai tambah pribadi meningkat terus. Dan itu ternyata yang menjadikan saya kuat menghadapi krisis tahun 98 waktu Pak Harto lengser. Saya sadar. Baru-baru ini sebelum saya berangkat tanggal 19 malam. Tanggal 19 jam 2 saya terima, 18 jam 2 saat sebelumnya saya terima semua mahasiswa
dari UI yang sedang membahas